Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemirsa yang diberkati dan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan bagian soteriologi atau ilmu tentang keselamatan pada bagian yang kelima dan yang seterusnya. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan dan menyelamatkan kami umat manusia yang percaya, kami bersyukur hari ini kami akan mempelajari iman dan perbuatan supaya kami mengerti apa pengertian iman dan perbuatan bagi kami. Dari awal hingga akhir kami percaya Engkau memberkati menjadi hikmat pengertian supaya kami percaya dan diselamatkan serta memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu pengajaran yang paling dipersoalkan penafsirannya sampai saat ini adalah pengajaran tentang iman dan perbuatan. Ada banyak tafsiran, lebih banyak bahkan, paling banyak adalah menyatakan seseorang diselamatkan di hadapan Tuhan karena imannya dan perbuatannya. Jika demikian, maka berarti ada andil manusia karena ada perbuatannya. Sedangkan di lain pihak ada pengakuan juga bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan. Dan ini bagian yang secara tidak sadar terjadi kontradiksi sendiri bagi pribadi-pribadi yang mempercayai bahwa iman dan perbuatan yang menjadi syarat atau dasar keselamatan kekal ke dalam sorga. Tetapi terlepas dari segala polemik itu, penafsiran itu, maka yang paling benar adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Kita akan melihatnya langsung. Untuk itu yang pertama adalah pertanyaannya, apakah seseorang diselamatkan di hadapan Allah karena iman atau karena iman dan perbuatannya atau karena perbuatannya? Mari kita melihat bagian dari Alkitab. Untuk memahami bagian ini, maka yang pertama kita melihat definisi tentang iman. Dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 adalah firman Tuhan yang menyatakan definisi atau arti dari iman. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang bagian ini dinyatakan dalam pembahasan dan pemaparan etimologi. Iman dalam bahasa Yunaninya adalah pistis. Dan di dalam penjabaran mengenai pengertian kata ini, dari dalam bahasa Inggris dinyatakan faith atau believing 100% before seeing an evidence. Percaya 100% sebelum melihat dan sebelum mendapatkan bukti. Ini beda dengan confidence. Confidence adalah believing 100% after seeing and getting the evidence. Artinya kalau confidence cenderung kepada mempercayai sesuatu sesudah melihat dan mendapatkan bukti. Ini perbedaannya. Lalu pertanyaannya, ada berapa jenis iman? Banyak orang mempercayai bahwa hanya satu jenis iman. Tapi jika dengan demikian, jika
berarti perbuatan-perbuatan kita yang didasarkan pada kepercayaan kita akan dapat membatalkan iman kepada Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, mari kita melihat Alkitab dari Roma pasal 1. Kitab Roma pasal 1 akan menjelaskan bagian jenis iman. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan mengenai pembagian atau jenis iman. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Yang dimaksudkan orang Yunani ini adalah bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Israel dan agama Yahudi. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Fokus kita pada ayat 17 untuk jenis iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini berarti ada dua jenis iman. Iman apakah ini? Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini adalah jenis yang pertama. Iman jenis yang pertama. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil dari pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Di ayat 8 berbicara sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ini adalah berbicara saving faith. Iman keselamatan. Itu sebabnya dalam pasal 1 ayat yang ke-1 dari kitab Efesus, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya atau orang-orang beriman dalam Kristus Yesus. Iman apakah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1? Adalah orang-orang percaya atau orang beriman keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi beriman keselamatan dalam Kristus Yesus artinya mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah menebus mereka dari segala dosa, dan ketika mereka percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan itu adalah jaminan kepastian keselamatan. Itu sebabnya kalau kita teruskan dalam ayat yang ke-13 ayat 14 dari Efesus pasal 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi mendengarkan Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya atau beriman keselamatan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Inilah iman keselamatan, saving faith. Istilah di dalam teologi demikian dari bahasa Inggris, saving faith. Iman yang dipakai sebagai sarana untuk menerima kepastian keselamatan oleh karena kasih karunia Allah. Memang terjemahan yang benar dalam Efesus pasal 2:8, bukan oleh iman kita diselamatkan. Bukan iman kita yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Allah dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita menerimanya adalah dengan iman. Jadi iman adalah sebuah sarana dari orang percaya untuk menerima keselamatan yang sudah tersedia, bukan belum. Allah mengerjakan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya menerimanya dengan iman keselamatan. Inilah jenis iman yang pertama. Tanpa ini tidak
seorang pun memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah jenis iman yang pertama. Bahwa seseorang harus percaya 100% tanpa ragu. Walaupun tidak melihat Tuhan Yesus disalib, mati dan bangkit. Ia harus percaya untuk memperoleh kepastian keselamatan. Bahwa ia telah ditebus dari segala dosa. Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah inti Injil keselamatan yang dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 13-14. Di mana ayat 7 menyatakan itu. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dari segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi iman keselamatan atau saving faith ini adalah mempercayai 100% tanpa ragu. Walaupun tidak melihat Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit, tetapi percaya bahwa kematian dan kebangkitannya dan oleh darahnya kita percaya bahwa kita sudah ditebus dari segala dosa, diampuni dari segala dosa, dan itu diterima dengan iman yang merupakan pemberian Allah, yaitu kasih karunia. Maka dengan demikian dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalam hati. 2 Korintus 1 ayat 21-22 menyatakan itu, bahwa dimeteraikan dalam hati. Apa yang dimeteraikan dalam hati? Roh Kudus oleh Allah kepada orang-orang yang percaya Injil keselamatan. Untuk bagian ini kita mengambil kesimpulan satu, yaitu iman keselamatan adalah sarana memperoleh kepastian keselamatan dengan jalan mempercayai 100% tanpa ragu, tanpa menunggu dan menuntut bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dari segala dosa. Ketika dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka jaminannya adalah kepastian keselamatan. Dalam bagian ini Efesus pasal 1 ayat 1, ayat 7, ayat 13-14 bermuara pada Efesus 2:8 dan 9. Semua ini menyatakan iman keselamatan. Lalu muncul pertanyaan. Bagaimana dengan iman yang kedua? Mari kita lihat Efesus pasal 4. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini bukan berbicara iman keselamatan, tapi iman pertumbuhan atau growing faith. Pertumbuhan rohani orang-orang yang sudah beriman keselamatan. Pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan. Pertumbuhan rohani orang-orang kudus. Pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Saya ulang. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pertumbuhan, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jelas iman di sini dalam pasal 4 ayat 13 kitab Efesus menyatakan iman pertumbuhan. Yang bertumbuh adalah rohaninya, bukan keselamatannya. Karena keselamatan hanya terjadi sekali dan untuk selama-lamanya. Sama dengan pengudusan. Status dimeteraikan dengan Roh Kudus sekali dan untuk selama-lamanya. Dan dalam pasal 4 ayat 13 ini dari kitab Efesus berbeda dengan pasal 1 ayat 1 dan 7 ayat 2, 8 dan 9. Dalam pasal 4 berbicara jenis iman yang lain, iman yang kedua. Itu sebabnya dalam kitab Roma tadi dinyatakan yang memimpin dari iman keselamatan kepada iman pertumbuhan. Artinya seseorang yang memiliki iman keselamatan, dia telah pasti diselamatkan. Dan setelah diselamatkan dia bertumbuh rohaninya, berbuah dewasa. Itulah iman pertumbuhan. Dari iman keselamatan dipimpin kepada iman pertumbuhan.
dari keselamatan dipimpin kepada kedewasaan rohani. Keselamatan atau iman keselamatan berhubungan hanya kepada kepastian keselamatan yang kekal. Sedangkan kedewasaan rohani diperoleh melalui iman pertumbuhan. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk mendapatkan mahkota di dalam surga. Saudara-saudara, kita sudah memahami tentang iman. Baik definisinya maupun jenisnya. Maka kita mengambil kesimpulan yang kedua. Bahwa iman pertumbuhan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah beriman keselamatan. Growing faith hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah memiliki saving faith. Seseorang bertumbuh rohani dan dewasa rohani hanya bagi mereka yang sudah selamat rohaninya. Sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus karena iman keselamatannya. Dengan kata lain, dua jenis iman ini berbeda. Itu adalah kesimpulan yang kedua. Lalu yang ketiga, kita berbicara mengenai perbuatan. Perbuatan menghasilkan iman atau iman menghasilkan perbuatan. Lalu apa posisi dan fungsi dari perbuatan di dalam keselamatan? Efesus 2, 8 dan 9 sudah menjelaskan tadi kepada kita dengan gamblang. Bahwa sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Keselamatan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jelas tidak ada perbuatan kita untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Kalau kita mampu berbuat baik untuk menyelamatkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka kitalah yang jadi Tuhan. Kita tidak perlu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat jika perbuatan kita menyelamatkan kita. Lalu apa yang dimaksudkan dengan iman dan perbuatan oleh kitab Yakobus? Mari kita melihat bagian ini. Kita membuka kitab Roma. Pasal yang ketiga ayat ke-27. Supaya jelas, kita mulai dari ayat yang ke-26. Roma 3, 26 dan 27. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita lihat pembenaran ini karena iman. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, ini Tuhan menyatakan bahwa di hadapan Tuhan seseorang dibenarkan itu karena imannya yang diperhitungkan Tuhan. Bukan perbuatan baiknya. Untuk memperoleh kepastian keselamatan dan pembenaran posisi di hadapan Tuhan. Maka iman di dalam diri seseorang, dalam hatinya, itu yang diperhitungkan Tuhan. Bukan perbuatan baiknya. Kenapa? Karena Tuhan menuntut hati. Tidak menuntut bukti. Karena Tuhan tahu bukti itu. Bahwa kalau orang beriman, maka ada bukti. Dan Tuhan Maha tahu. Dia tidak perlu meminta bukti kepada kita. Sebab dia tahu kedalaman hati kita. Karena kita ciptaan. Dia adalah pencipta. Nah, dalam bagian ini jelas dinyatakan bahwa seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan karena imannya. Tetapi jika kita melihat di dalam kitab Yakobus yang banyak dipegang oleh penafsir-penafsir dan orang Kristen yang mungkin tidak mempelajari dengan baik, dengan benar, dengan teliti, dengan cermat. Apa maksud Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26? Saya ambil intinya saja. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dan 24. Yakobus 2 ayat 22 sampai 24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jika kita menafsir bagian Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 24 ini adalah sama tujuannya dengan Roma pasal 3 ayat 27, maka kita salah. Karena Roma pasal 3 ayat 27 menyatakan iman terlepas dari perbuatan itu adalah syarat berbicara mengenai pembenaran di hadapan Allah. Sedangkan Yakobus berbicara pembenaran di hadapan siapa? Ayat 22. Kamu lihat. Siapa yang dilihat? Siapa yang melihat? Manusia lihat. Ini ditujukan kepada orang-orang percaya, di mana Yakobus menyatakan kamu lihat. Lihat apa? Lihat bukti bahwa orang beriman itu lihat buktinya dari perbuatannya. Dengan kata lain, ada benih iman, ada bukti buah perbuatan. Diulang dalam ayat 24. Jadi kamu lihat. Bukan Tuhan lihat. Ini tidak berbicara di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 2 mengenai iman dan perbuatan. Berbicara di hadapan manusia. Jadi kamu lihat. Hai manusia, kamu lihat. Bahwa manusia itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya di hadapan kamu. Kamu lihat perbuatannya. Kamu bisa menilai dia orang benar, orang beriman. Karena tidak bisa kita lihat hati orang, bukan? Hal ini logis dan realistis serta teologis. Bukan hanya karena iman. Maksudnya apa? Iman dalam hati dibenarkan di hadapan Allah. Perbuatan-perbuatan baik sebagai buah iman itu membuat dia diakui di hadapan manusia. Adakah yang bertentangan? Tidak. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Kitab Roma pasal 3 ayat 27 menyatakan pembenaran di hadapan Tuhan Allah, yaitu hanya melalui iman dalam hati. Sedangkan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 berbicara kesempurnaan iman di hadapan manusia. Pembenaran seseorang di hadapan manusia. Bukan manusia melihat hati orang, tapi melihat bukti dari imannya, yaitu perbuatan baik. Jadi kita mengambil kesimpulan yang ketiga. Perbuatan baik tidak menyelamatkan seseorang. Kenapa? Karena dia bukan juru selamat. Dan manusia perlu diselamatkan. Tidak mungkin dia menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus sang juru selamat turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kesimpulan yang keempat. Tidak ada pertentangan antara Rasul Paulus, Rasul Tuhan. Dan Rasul Yakobus, Rasul Tuhan juga. Tidak ada pertentangan antara kitab Roma pasal 3 ayat 27 yang berbicara pembenaran di hadapan Allah, di mana Tuhan melihat iman, memperhitungkan iman, mengetahui pasti iman, dan berbeda dengan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, khususnya ayat 22 sampai 24 yang berbicara pembenaran di hadapan manusia, yaitu manusia melihat bukti iman ialah perbuatan baiknya. Itu sebabnya dalam ayat 18 dengan indah terjadi sebuah komparasi atau perbandingan dan analogi. Rasul Yakobus menyatakan kepada para penerima suratnya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Jadi ini analogi, contoh, ilustrasi tepatnya demikian. Seseorang berkata, saya punya iman. Seseorang lagi berkata, saya punya perbuatan. Maka Rasul Yakobus menyatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Artinya Rasul Yakobus mau menyatakan, kalau kamu gak punya perbuatan baik, kamu gak punya bukti iman. Jadi bukan mengadakan perbuatan supaya ada iman, bukan. Maksudnya adalah kamu gak punya benih, makanya gak ada buah. Bukan mengadakan buah, adakanlah benih itu, maka buahnya akan muncul. Karena buah berasal dari benih. Dan Rasul Yakobus menyatakan dengan indah dalam kalimat terakhir dalam ayat 18 Yakobus 2. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku. Loh, iman kan dalam hati, mana mungkin ditunjukkan? Dia nyatakan, saya ulang, aku akan menunjukkan kepadamu, hai manusia,
imanku dari hatiku melalui perbuatan-perbuatanku. Dengan kata lain, Yakobus menyatakan, kalau Anda manusia mau lihat saya manusia yang beriman, lihatlah perbuatan-perbuatan saya. Karena perbuatan-perbuatan saya adalah buah iman, bukti iman kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Tanpa melihat perbuatan kita, Ia tahu isi hati kita, apakah ada iman atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang beragama Kristen memaksakan diri bahwa seseorang diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena beriman dan disempurnakan dengan perbuatan baiknya. Jika itu yang dipegang terus, seseorang tidak akan pernah selamat. Kenapa? Karena perbuatannya didapati tidak sempurna. Jelas bagian ini menyatakan itu. Lalu apa maksudnya kesimpulan akhirnya? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dan Yakobus menggabung antara kitab Roma dan kitab Yakobus dalam teologi pembenaran adalah hanya dengan iman seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Tuhan mengakuinya sebagai orang benar. Artinya orang benar secara status dan memperoleh kepastian keselamatan. Seperti dinyatakan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, maksudnya di hadapan Allah, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak berbicara di hadapan manusia. Dan ayat 9 dengan indah menyatakannya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jelas, dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, digabung dengan pelajaran mengenai pembenaran yang lalu, dengan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, yang membenarkan setiap orang yang percaya dengan darahnya, maka seseorang dalam hatinya ada materi Roh Kudus, itulah iman keselamatan dan memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Statusnya jadi benar, dari berdosa jadi benar, maka nasibnya juga berubah dari neraka menjadi memperoleh surga. Dan setelah ia diselamatkan, maka ia yang sudah memiliki pembenaran di hadapan Allah karena iman keselamatannya, maka perbuatannya akan muncul untuk menyaksikan itu. Karena ada buahnya seperti dinyatakan dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ini kuncinya untuk memahami iman dan perbuatan. Roma pasal 4 ayat 2. Sebab jikalau bukan harus, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya membuat dia jadi benar, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Artinya di hadapan manusia. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak itu adalah bukti imannya. Bukan dia mempersembahkan Ishak supaya dia beriman. Bukan. Karena dia beriman, artinya karena ada iman dalam hati, ia dibenarkan oleh Allah, maka ia membuktikan kepada manusia kita yang ditulis dalam Alkitab, ia mempersembahkan Ishak. Nah, mari kita lihat bagian ini diulang oleh Rasul Yakobus supaya kita mengerti, termasuk Rahab sebagai ilustrasi penutupnya. Yakobus pasal 2, kita kembali ke sana.
Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Nah, dia percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jelas. Karena imannya dia diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan Rahab untuk perbuatannya? Kita lihat ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Apa perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jelas sebenarnya tidak mungkin Tuhan mempertentangkan firman-Nya. Sebab kalau tidak akan terjadi kesesatan bagi umat manusia. Tapi Tuhan tidak menyesatkan. Tuhan menyelamatkan. Yaitu apa? Dengan iman seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan, memperoleh pembenaran dari segala dosa, dan pasti diselamatkan. Itulah iman keselamatan, saving faith. Dan dengan iman pertumbuhan muncul perbuatan yang menyatakan seseorang sudah selamat, telah diselamatkan, telah dibenarkan di hadapan Allah. Maka dia dibenarkan oleh manusia bahwa benar dia orang benar di hadapan manusia. Karena manusia melihat bukti, yaitu perbuatannya. Jadi kesimpulan akhirnya adalah iman dan perbuatan, maksudnya begini. Iman keselamatan menyelamatkan dan menghasilkan berikut adalah iman pertumbuhan. Dan iman keselamatan dan iman pertumbuhan menghasilkan perbuatan di hadapan manusia untuk dinilai. Dan jadi bukti di hadapan manusia untuk dilihat bahwa memang orang beriman, ada bukti perbuatannya. Karena Allah melihat hati, manusia melihat bukti. Allah melihat iman, manusia melihat perbuatan. Ini adalah bagian yang terpenting. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penutupnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh beriman. Percaya 100% dalam iman keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membenarkan kita dari segala dosa kita. Mengampuni kita dari segala dosa kita. Menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Maka kita akan dijadikan orang benar di hadapan Allah. Dimeteraikan dengan roh kebenaran, roh kudus. Sekali dan untuk selama-lamanya. Sesudah itu, maka roh kudus akan bekerja dalam hati dan hidup kita. Untuk menyatakan buah iman kita, yaitu perbuatan-perbuatan baik sebagai kesaksian di hadapan manusia. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi menyaksikan keselamatan itu. Sehingga banyak orang akan mendengarkan Injil keselamatan. Dan mereka dengan pendengaran mereka, dari pendengaran mereka bisa mereka beriman. Karena iman timbul dari pendengaran. Kiranya demikian pengajaran mengenai iman dan perbuatan. Bahwa kita diselamatkan bukan karena iman dan perbuatan kita. Bukan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita menerimanya dengan iman keselamatan kita. Dan sesudah itu iman keselamatan kita akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik kita. Iman pertumbuhan kita akan membuktikan juga bahwa kita bertumbuh dan berbuah serta dewasa rohani untuk dijadikan alat Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang tidak membingungkan, tapi justru menjelaskan bahwa kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami terima keselamatan daripada-Mu yang pasti itu hanya dengan iman keselamatan. Dan sesudah itu kami percaya iman yang benar akan berbuahkan buah kebenaran. Buah-buah rohani untuk disaksikan ke hadapan manusia. Menjadi bukti bagi mereka bahwa kami telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena iman yang benar, benih yang benar pasti akan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Berkatilah para pendengar kami, baik yang ada di studio ini maupun yang menonton langsung secara virtual ataupun tidak langsung. Supaya kami semua diselamatkan pasti. Dan membuktikan keselamatan itu di hadapan manusia sebagai kesaksian kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, orang-orang kudus dan orang-orang percaya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat kami berdoa. Amin.